Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Diva Muhlisa Saharani. Aku dari Prodi S1 Sistem Informasi, NIMku 210512140118. Aku dari kelas 2021B. Ini adalah tugas mata kuliah Sistem Operasi. Sejarah komputer. Saat kalian sedang membaca judul dari PPT-ku ini, sadar nggak sih kalau teknologi itu udah berkembang? Dengan kemajuan teknologi ini pula sudah banyak pekerjaan manusia yang terbantu. Lalu, tahukah kalian sejarah komputer? Lalu, pernahkah kalian membayangkan berapa ukuran komputer saat pertama kali ditemukan dahulu? Lalu, apa saja yang dapat dilakukan oleh komputer pertama di dunia? Hampir semua pekerjaan manusia berhubungan dengan komputer, belajar, bekerja, bersosialisasi, dan masih banyak kegiatan lainnya. Kita dapat dengan mudah mendapatkan komputer untuk menggunakannya untuk mengakses informasi. Tetapi tidak banyak yang mengetahui jika ditanya sejarahnya. Maka dari itu tidak ada salahnya kita lebih mengenal benda yang sering kita gunakan. 1. Yaitu definisi komputer. Menurut pengertiannya, komputer adalah alat yang digunakan untuk mengolah data menurut perintah yang telah diprogram. Pada awalnya, kata komputer merujuk pada orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika, tetapi semakin lama, kata komputer merujuk pada mesin itu sendiri. Komputer tidak berdiri sendiri, melainkan kumpulan dari beberapa komponen seperti monitor, CPU, keyboard, mouse, printer, dan alat perangkat pelengkap lainnya. Komputer digunakan untuk menghasilkan informasi. Jika dahulu digunakan hanya untuk perhitungan aritmatika, sekarang komputer dapat melakukan banyak tugas. Berikut adalah istilah komputer di berbagai negara. Dalam Inggris, komputer berasal dari kata to compute atau yang berarti menghitung. Di Yunani yaitu computare. Kata computare merupakan gabungan dari kata kom yang memiliki arti menggabungkan dan putare yang berarti memikirkan perhitungan. Di bahasa Italia, komputer ialah calculatore dari kalkulator. Bahasa Swedia, komputer dipanggil dator dari data. Lalu untuk bahasa Tionghoa, komputer dipanggil dienau atau suatu otak listrik. Definisi komputer menurut para ahli. Dalam buku Computer Organization, V.C. Hamazer, Z.G. Franesik, dan S.J. Zaki, komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya dan menghasilkan output berupa informasi. Lalu menurut Robert H. Blismer, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas sebagai berikut: menerima input, memproses input tadi sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil dari pengolahan, dan menyediakan output dalam bentuk informasi. Menurut William M. Forey, komputer adalah suatu pemroses data yang dapat melakukan perhitungan besar secara cepat, termasuk perhitungan aritmatika dan operasi logika tanpa campur tangan dari manusia. Menurut Donald H. Sanders, komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat, serta dirancang dan diorganisasikan agar secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya, dan menghasilkan output berdasarkan instruksi-instruksi yang telah tersimpan dalam memori. Asal-usul komputer. Asal-usul komputer berawal dari abakus atau sempoa yang sudah ada di Cina pada abad 6 sebelum Masehi dan beberapa kawasan Mediterania di masa Yunani dan Romawi kuno. Awalnya, sempoa berupa sebuah permukaan pasir sebak lili atau batu lebar dengan tanda yang menunjukkan letak bilangan dari kerikil yang digunakan sebagai penghitung. Kerikil tersebut biasa disebut orang Romawi dengan istilah kalkulus. Dari sinilah asal-muasal kata kalkulasi tercipta. Pada tahun 1623, Wilhelm Sicard
teman seorang astronom Johannes Kepler menemukan kalkulator mekanik pertama di Jerman. 19 tahun kemudian, Blaise Pascal, seorang ilmuwan Prancis, memodifikasi kalkulator mekanik menjadi kalkulator otomatis dengan 8 kolom digit. Kalkulator otomatis ini belumlah sempurna karena hanya mampu mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan di antara tahun 1646 sampai 1716. Seorang ahli matematika Jerman, Gottfried Wilhelm von Leibniz, mengembangkan kalkulator tersebut untuk pembagian dan perkalian. Tahun 1801, Joseph Marie Jacquard, penenun Prancis, menemukan alat tenun Jacquard yang dapat bekerja sesuai perintah berupa lubang di buncit kard. Jarum akan lolos jika mendeteksi adanya lubang, tetapi alat ini tidak bisa mengalihkan benang bila permukaan katun rapat. Alat temuan Jacquard inilah yang menjadi inspirasi Charles Babbage. Seperti yang kita tahu, Charles Babbage, ahli matematika berkebangsaan Inggris ini adalah penemu komputer pertama. Ia menemukan komputer pada tahun 1833 sampai 1871. Charles mendapatkan ide untuk mengembangkan komputer mekanis atau mesin analitis yang memiliki semua elemen dasar komputer otomatis. Pada tahun 1790, Napoleon Bonaparte, seorang kaisar Prancis, memerintahkan peralihan sistem perhitungan lama kekaisaran ke sistem perhitungan baru. Sejak saat itu, sejumlah orang melakukan konservasi perhitungan dan memasukkannya ke dalam tabel. Sayangnya Napoleon Bonaparte tidak pernah menerbitkan tabel-tabel itu dan hanya menumpuknya. Charles Babbage mengunjungi Paris pada tahun 1819. Ia melihat tabel-tabel yang tidak diterbitkan oleh Napoleon Bonaparte. Hal ini membuatnya berpikir ada cara untuk dapat menghasilkan tabel seperti itu lebih cepat dengan sedikit tenaga kerja dan sedikit kesalahan. Pada tahun 1821, saat Charles Babbage kembali ke Inggris, ia segera membuat mesin seperti yang ia pikirkan. Mesin hitung pertama ini diberi nama Difference Engine. Mesin ini dapat melakukan perhitungan matematika dengan sistem penambahan dan pengurangan saja. Tahun 1832, Charles Babbage mendapatkan ide untuk mengembangkan mesinnya supaya dapat menyelesaikan berbagai jenis operasi matematika. Mesin ini diberi nama Analytical Engine yang dimaksud sebagai mesin manipulasi simbol umum dan mempunyai karakteristik dari komputer modern. Vannevar Bush, insinyur listrik berkebangsaan Amerika Serikat, mengembangkan mesin untuk menyelesaikan persamaan diferensial pada tahun 1930. Mesin ini dianggap sebagai komputer analog yang handal. 14 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1944, komputer digital dalam bentuk awalnya berhasil dirancang oleh Howard Aiken. Beliau adalah seorang profesor di Harvard University. Komputer digital tersebut diberi nama Mark I. Komputer ini mampu melakukan 3 penjumlahan per detik. Perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Dari awal terciptanya komputer hingga sekarang, tentunya sejarah komputer selalu mengalami perkembangan dari masa ke masa. Jika dahulu komputer pertama hanya dapat digunakan untuk menghasilkan operasi matematika, penjumlahan dan pengurangan, kini bisa pula untuk hal yang lebih kompleks seperti mendesain. Dalam perkembangannya, komputer telah terjadi beberapa perubahan generasi ke generasi. Komputer generasi pertama, yaitu sekitar tahun 1946 sampai 1959. Electronic Numerical Integrator and Computer atau ENIAC merupakan salah satu contoh komputer generasi pertama. J. Presper Eckert dan John Mauchly membangun ENIAC menggunakan 18.000 tabung vakum di Universitas Pennsylvania dan memakan waktu 3 tahun untuk membuat program ENIAC. Meski sudah dirancang sejak tahun 1942, namun baru mulai dibuat tahun 1943 dan selesai pada tahun 1946. Bentuk dari program ENIAC sangatlah besar hingga memerlukan ruang seluas 500 meter persegi. Selain itu, ENIAC menggunakan 75.000 relay dan saklar, 18.000 tabung, lalu 70.000 resistor dan 10.000 kapasitor.
Dalam pengoperasiannya, ENIAC memerlukan daya listrik yang sangat besar yaitu 140 kW. Bahasa yang digunakan pada komputer generasi pertama ini adalah bahasa mesin. Bahasa ini menjadi bahasa dasar dalam pemrograman dan hanya dimengerti komputer. Untuk membuat ENIAC menghabiskan dana 1 juta dolar. Sayangnya dengan dana sebanyak itu kemampuan komputer masih terbatas. Ciri-ciri komputer generasi pertama yaitu memiliki hardware berukuran besar, instruksi operasi sangat spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. Program hanya menggunakan bahasa mesin, menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data, membutuhkan listrik yang besar, perlunya mesin pendingin, kapasitas penyimpanan kecil, kinerja lambat, menggunakan konsep stored program dan magnetic storage sebagai memori utama, serta menggunakan tabung hampa sebagai sirkuitnya. Komputer generasi kedua yaitu sekitar 1959 sampai 1965. Sejarah komputer pada tahun 1959, tabung vakum yang menjadi komponen dasar komputer generasi pertama telah tergantikan dengan transistor. Pergantian komponen ini dilakukan karena transistor dianggap lebih efisien dibandingkan dengan tabung vakum. Dengan menggunakan transistor, ukuran komputer pun menjadi lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan tabung vakum. Daya listrik yang digunakan untuk pengoperasiannya pun jauh lebih kecil. Dengan ukuran yang lebih kecil, komputer generasi kedua ini mulai digunakan di beberapa universitas, perusahaan, hingga pemerintahan. Teknologi ini pertama kali digunakan pada superkomputer IBM membuat superkomputer dengan nama Sprague-Rand dan Stretch. IBM juga menjadikan komputer dengan nama LARC yang dikembangkan di laboratorium dengan menggunakan energi atom. Tahun 1965, berbagai perusahaan besar mulai menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi dengan keuangan bisnis. Ciri-ciri komputer generasi kedua yaitu menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi, Fortran dan COBOL. Kapasitas memori menggunakan magnetic dan storage, menggunakan magnetic tape dan magnetic disk sebagai memori eksternal, dapat memproses secara real-time dan real sharing, ukuran jauh lebih kecil dibanding dengan komputer generasi pertama, kinerja lebih cepat, daya listrik lebih kecil, dan penggunaan program pada aplikasi bisnis dan teknik. Lalu komputer generasi ketiga yaitu sekitar tahun 1964 sampai 1965 sampai 1970. Sejarah komputer generasi ketiga dimulai tahun 1965. Pada tahun tersebut, komputer dibuat menggunakan Integrated Circuit IC. Meskipun IC sebagai komponen dasar utama, transistor masih tetap digunakan, tetapi ukurannya diperkecil. Pada generasi inilah pertama kali digunakannya keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Selain itu, biaya yang dikeluarkan untuk membuat komputer generasi ketiga ini jauh lebih murah hingga dapat dijangkau masyarakat umum. Dalam pengoperasiannya, transistor membuat kinerja komputer menjadi lebih cepat panas. Hal ini membuat komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Lalu ciri-ciri komputer generasi ketiga yaitu daya listrik lebih kecil, harga terjangkau, memori lebih besar, komputer dapat melakukan multiprocessing, software meningkat, dapat terhubung dengan komputer lain, disket magnetik sebagai penyimpanan eksternal, memakai visual display dan dapat mengeluarkan suara. Kecepatannya 10.000 kali dibandingkan dengan generasi pertama. Lalu generasi keempat sekitar tahun 1971 sampai 2000-an. Komputer generasi keempat dibuat dengan tujuan pengembangan lebih jelas, yaitu memperkecil ukuran sirkuit dan komponen. Generasi ini menggunakan komponen dasar mikroprosesor seperti komputer yang masih banyak beredar sekarang. Large Scale Integration atau LSI mampu memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Tahun 1980, Very Large Scale Integration atau VLSI muncul dan mampu memuat ribuan komponen dalam chip tunggal. Setelahnya hadir Ultra Large Scale Integration atau ULSI yang mampu meningkatkan jumlah komponen menjadi jutaan dalam sebuah chip. Ciri-ciri komputer generasi keempat yaitu menggunakan Large Scale Integration atau LSI,
Digunakan untuk perorangan, efisien, dan dapat dibawa kemana-mana seperti laptop, menggunakan semikonduktor dan mikroprosesor untuk memorinya. Lalu komputer generasi kelima yaitu sekarang sampai masa depan. Untuk mendefinisikan komputer generasi kelima cukup sulit karena komputer ini masih dalam proses pembuatan. Gambaran imajinatif dari komputer generasi ini adalah komputer fiksi halaman 9000 dari novel karya Arthur C. Clarke dengan judul 2001 Space Odyssey. Dalam buku ini HAL 9000 menampilkan fungsi yang diharapkan dari komputer generasi kelima dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Dengan kecerdasan ini akan mampu melakukan komunikasi dengan manusia menggunakan masukan visual dan mampu belajar dari pengalamannya sendiri. Meski dalam proses pembuatan, kini beberapa komputer telah dapat menjalankan salah satu fungsi tersebut seperti mampu menerima instruksi secara lisan, yang kita kenal dengan sebutan Siri untuk sistem operasi iOS dan Google Voice pada Android. Banyaknya kemajuan dalam bidang teknologi memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima dapat terrealisasi. Kemajuan rekayasa yang utama adalah kemampuan proses paralel yang akan menggantikan model non-Neumann. Kemajuan lainnya adalah teknologi superkonduktor yang mampu membuat aliran listrik tanpa adanya hambatan. Kemajuan ini akan dapat mempercepat informasi. Lalu untuk ciri-ciri komputer generasi kelima yaitu menggunakan LSI, fitur semakin banyak, kecepatan pemrosesan informasi meningkat, dampak perkembangan komputer untuk manusia. Jika seseorang berpergian dengan tujuan mencari ilmu, maka Allah akan menjadikan perjalanannya seperti perjalanan menuju surga. Qalahu Nabi Muhammad SAW. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.